Bab 3800. Aku menemukan sebuah tanah berkah. Berdasarkan ide pada awalnya, sekarang kami seharusnya bisa mengaktifkan segel transmisi, tapi sekarang hanya setengah saja, kata Deviena. Kalau ada penurunan seperti itu, jumlah roh binatang itu berkurang masih mendingan. Kita bisa kurangin bertarung beberapa kali, tapi masalahnya yang kita dapatkan kurang setengah. Tony juga menganggukkan kepala. Aku memasuki tempat ini lebih awal dari semua orang. Sekarang sudah masuk 4 hari, setiap hari bertarung dengan roh binatang, sehingga sangat lelah, sama sekali tidak punya waktu untuk pulih kembali. Tidak heran ketika aku bertemu dengan kalian mengalami kesulitan bertarung dengan roh binatang 5 pola. Sebelumnya Erik tidak sempat bertanya, sekarang semua orang mengeluh, dia pun mengerti alasan sebenarnya. Deviena dan lainnya tidak memiliki ruang memurnikan obat. Di sini, selain perjuangan keras setiap hari, mereka akan bergegas untuk berkumpul. Hanya ada sedikit waktu pemulihan yang tersisa, mungkin saja tidak cukup sama sekali. Tapi kalau soal energi bintang fajar, aku menemukan sebuah tanah berkah. Mungkin perlu kalian bertarung beberapa kali lagi, tetapi reiki yang dihabiskan harusnya lebih kecil, dan energi bintang fajar yang didapatkan akan bertambah banyak, kata Erik secara mendadak. Apakah kalian bersedia pergi ke tempat ini? Bertarung lebih banyak, tapi tidak menghabiskan reiki, dan bisa dapatkan lebih banyak energi bintang pagi. Setelah Erik selesai mengucapkan kata-kata ini, semua orang langsung tercengang. Master Obat, mengapa kami tidak mengerti kata-katamu? Tidak peduli bagaimana melihatnya, ketiga poin ini sepertinya tidak dapat dicapai secara bersamaan. Hal ini seperti kamu mengatakan bahwa selanjutnya harus bekerja lebih banyak, tetapi agak santai dan menghasilkan lebih banyak uang. Bisakah hal ini dikatakan secara berdampingan? Jika bukan karena kondisi Erik terlihat baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerasukan iblis atau diracun, semua orang akan berpikir dia sedang omong kosong. Master Obatkin, apakah kamu serius? Tony bertanya dengan curiga. Tentu saja, energi bintang fajar mudah didapatkan di sana, dan tidak perlu menunggu lama untuk mencarinya, kata Erik dengan yakin. Itu adalah tempat bagus yang baru saja aku temukan. Jika perkiraanku tidak salah, ketika kalian sampai di sana, segel transmisi akan memadat dalam waktu sekitar 1 hari. Tetapi setelah sampai di sana, kalian harus melakukan apa yang aku katakan. Sekarang, semua orang sudah tidak bisa duduk diam lagi. Memadatkan segel dalam 1 hari, berarti tempat itu pasti memiliki banyak energi bintang fajar. Mungkinkah sebelumnya ketika Erik menyingkirkan Kelvin, dia menemukan semacam tanah berkah? Jika memang demikian, tentu saja kami bersedia pergi. Revian berkata sambil tertawa. Mereka datang ke hutan pagi kabut adalah untuk mendapatkan energi bintang fajar. Ada tempat yang bagus seperti itu, tentu saja semua orang ingin pergi. Apakah sangat jauh dari sini? Tanya Tony. Tidak jauh, sekitar 3 jam perjalanan. Erik memperkirakannya. Kalau begitu mari kita pergi bersama teman seiman Kin. Tony menoleh dan menatap semua orang, bagaimanapun dirinya sudah tergoda. Deviena, Kailin, Harisong dan lainnya secara alami tidak memiliki pendapat lain, tetapi mereka sangat penasaran. Jadi, Erik membawa semua orang terbang dan meninggalkan ruang ini. Setelah lebih dari 2 jam, Erik dan kultivator lainnya tiba di sekitar tempat melonjaknya energi hijau. Master Obatkin, apakah tanah berkah yang kamu sebutkan di sini?
Melihat area itu sangat besar dan energi hijau melonjak kemana-mana, mata Tony membelalak, sementara Revian dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Iya, di sini ada banyak energi bintang fajar di sini, Erik mendarat dan berkata sambil menganggukkan kepala. Tapi di sini, selain energi bintang pagi juga ada banyak roh binatang. Wajah Tony berubah sedikit hijau karena kabut. Iya, sangat banyak. Erik menganggukkan kepala. Roh binatang di sini sangat ganas. Mereka akan segera berkumpul dalam satu kelompok, cukup berbahaya. Aku bisa menyingkirkan Kelvin di sini berkat ribuan roh binatang. Lalu kenapa Master Obatkin sudah tahu tapi masih mengatakan bahwa kami tidak perlu bertarung keras sudah bisa mendapatkan energi bintang fajar? Dahi Tony pun berkerut. Karena kamu sudah mengetahui segalanya, apa gunanya membawa kami ke sini? Master Obatkin, tahukah kamu bahwa ini adalah tanah berbahaya roh binatang, salah satu tempat paling berbahaya di hutan pagi kabut. Kultivator yang berlatih di sini akan segera menghindarinya agar tidak terjerumus ke dalamnya. Bahkan kultivator paling elit pun tidak berani berhenti di sini. Ini adalah aturan yang diketahui semua kultivator sebelum memasuki hutan pagi kabut. Apakah tempat ini disebut tanah berbahaya roh binatang? Erik menganggukkan kepala. Meskipun namanya agak acak, tetapi cukup tepat. Apakah Master Obatkin tidak tahu ini merupakan tempat apa? Semua orang hampir pingsan. Mereka mengira Erik membawa mereka ke sini demi membantu mereka, sehingga memutuskan untuk mengambil risiko ke sini membunuh binatang roh. Tetapi ternyata Erik sama sekali tidak tahu hal ini. Tidak peduli apapun nama tempat ini, bukankah energi bintang fajar di sini sangat banyak? Erik Kin bertanya. Memang banyak, tapi roh binatang lebih banyak, dan roh binatang di sini berbeda dengan roh binatang tempat biasa yang berada di luar. Roh binatang akan bangun dan menelan kita seperti longsoran salju. Aku tahu Master Obatkin ingin mencari energi bintang fajar, tapi tempat ini tidak dianjurkan menetap lama, ayo pergi. Tony buru-buru menjelaskan. Benar kata kamu, tapi kamu juga telah mengatakan jika bisa bergegas lebih cepat, maka tidak akan diketahui oleh roh binatang di sekitarnya, kan? Kata Erik dengan enteng. Yang penting kita cukup cepat, tidak masalah kok. Cukup cepat. Tony memutar matanya. Puluhan roh binatang, bagaimana cara mengatasinya dengan cepat? Karena sudah datang, mari kita mencobanya. Jika metodeku tidak berhasil, kita pergi saja. Sambil berbicara, Erik sudah melangkah ke kabut hijau. Master Obatkin, kamu. Hais. Tony Feng menghelakan nafas tak berdaya ketika melihat Erik Kin bersikeras dengan caranya sendiri. Adik Feng, bagaimana kalau masuk ke dalam lihat-lihat dulu? Kupikir berdasarkan kemampuan Master Obatkin, mungkin saja ada caranya. Revian Zhang datang dan membujuknya. Cara? Berapa banyak pejuang kebanggaan di tempat ini yang serakah ingin mendapatkan bunga bintang fajar, mereka telah mempelajarinya berkali-kali. Ini adalah aturan yang tidak dapat disentuh, yang tak tergoyahkan. Tony menggelengkan kepalanya. Revian tersenyum masam, bahkan dia sendiri saja tidak yakin bahwa Erik bisa memiliki cara menghadapinya. Kalian percayalah padaku, Master Guru tidak akan menembak tanpa target, dia mahir formasi sihir, mana tahu dia akan menggunakan taktik ilusi melenyapkan roh binatang ini. Kailin sangat percaya pada Erik, Deviena juga menganggukkan kepala. Semuanya, benar kata Master Obatkin, kita sudah berada di sini, kita harusnya pergi lihat-lihat. Baiklah, tapi aku tidak terlalu berharap. Tony menghelakan nafas lagi, sekelompok orang mengikuti Erik Kin.
Meskipun tanah kabut hijau ini berbahaya, tetapi tidak berarti akan langsung diserang oleh roh binatang begitu masuk ke dalam. Sebelumnya, Erik dan Kelvin juga terbang ke sini pada jarak tertentu. Ketika mencapai kedalaman kabut hijau barulah roh binatang itu muncul. Setelah semua orang menyusul Erik, sekelompok orang terbang semakin masuk ke kedalaman. Perlahan-lahan, Erik merasakan ada perubahan udara hijau yang berada di depan. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Tepat di depan mereka, gumpalan udara hijau sepertinya telah merasakan aura semua orang, mulai mengembun di udara. Bersambung.